Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Bambang Firmansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi pengolah kata atau Microsoft Word dan kegunaannya untuk menunjang tugas mahasiswa selama kuliah. Khususnya ini saya karena mengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Literasi Digital di semester 1, saya akan memperkenalkan dasar-dasarnya dan yang paling sering digunakan untuk mengerjakan tugas saudara mahasiswa ya. Yang pertama, tentu kita harus memahami betul sistematika penugasan dari dosen yang bersangkutan, dari mulai ukuran kertas, huruf, jenis huruf, dan spasi dan lain sebagainya. Nah, di teknis pelaksanaannya saya akan memperkenalkan sebelum ke teknis penulisan apa saja sih menu-menu yang tersedia di Microsoft Word ini, dari atas ini sampai ke bawah. Yang pertama yang di atas ini adalah Quick Access. Quick Access ini dapat di custom ya, jadi customize Quick Access Toolbar, bisa ditambahkan di sini undo, redo misalkan. Kalau defaultnya kan undo, redo ini ada nih seperti ini, tapi saya karena kita terbiasa menggunakan Ctrl Z ya, nah udah ini dihilangkan saja, kecuali tabel ini page setup save, jadi itu tergantung kita. Kemudian yang di bawahnya adalah menu bar, ada home. Home ini terdiri dari font, kemudian ukuran, numbering, kemudian ada stylenya itu adakah ini heading, judul, atau ini norma, abstrak dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah insert. Sini ada table, ada gambar, ada cover juga, sampul ya, ada shape, picture, halaman dan lain sebagainya, simbol-simbol. Page layout ini kegunaannya untuk menyusun kertas, untuk mengatur kertas ya, yang mana ini sering-sering diatur dalam sebuah pedoman penulisan tugas, skripsi, tesis ya. Ini perlu kita perhatikan di sini. Bisa dari sini page layout, klik, kemudian ini ukurannya. Bisa juga karena saya menggunakan ini dari sini, dari Quick Access. Ada watermark untuk menandai sesuatu tulisan, suatu mark di belakang tulisan kita sini. Ada page color, kemudian border ini hanya hiasan saja di luar tulisan kita, misalkan di sini ya, screen sini. Kemudian ada indent, ada spacing, dan selanjutnya referensi itu untuk yang pertama, sebentar, kita bisa membuat table of content, daftar isi secara otomatis, nanti kita akan pelajari. Kita bisa menggunakan footnote, catatan kaki bagi yang membuat sebuah tugas, sebuah tesis, skripsi. Ini ya, tergantung nanti penulisannya, apakah footnote, body note, dan seterusnya. Ada ini karena saya menggunakan Mendeley, maka muncul aplikasi di sini untuk citasi dan untuk referensi. Kemudian selanjutnya adalah mailing untuk surat menyurat. Untuk ini kombinasi dengan Microsoft Excel nantinya ya, nanti kita akan praktikkan di sesi selanjutnya. Review, kita bisa mereview semua dokumen ini dengan memasukkan komentar, misalkan ini bagi dosen atau mahasiswa yang ingin memasukkan di kata tersebut atau kalimat tersebut, yang misalkan ini judul terlalu panjang misalkan itu ya apa. Nah ini
Kemudian untuk menghapusnya tinggal delete saja dan seterusnya. Terakhir adalah view, gaya melihat ini. Nah, saya akan ke poin ini gaya pembaca ya, apakah mau full screen, outline, draft, ini juga one page atau page. Nah, ini ada fungsi yang lain ternyata di sini. Ada split, nanti kita akan pelajari. Ada new window. New window ini supaya memudahkan kita dalam mengopi dokumen dengan tulisan yang sama di dalamnya. Contoh ya, kita klik new window. Nah, dokumen ini sama persis dengan dokumen yang tadi. Gitu ya. Jadi dikopikan sama. Nah, oke, itu fungsi-fungsi di menu. Baik, kita ke cover dulu ya. Tentunya di awal itu membuat sebuah cover atau sampul. Ini biar mudah saya masukkan ini insert page break. Nah, di halaman awal tentunya ada cover. Kita masukkan covernya. Contoh yang sederhana saja ya, saya masukkan cover ini. Nah, di cover ini kekurangannya kita tidak bisa mengatur manual seperti enter, spasi dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa yang dibatasi. Kalau huruf bisa ya. Tapi kalau yang lain-lain nanti ada yang batasi, seperti enter nggak bisa di sini. Kita di sini judulnya adalah tugas membuat jurnal mata kuliah TIK misalkan. Sini penulisnya, autornya, nama kita ya, Bambang Firmansyah. Nah, apakah ini mau ditambahkan logo? Bisa saja di sini. Maksud saya gambar, bisa ya, masukkan gambar, insert picture, and then pilih gambarnya, misalkan logo kampus kita. Nah, ini. Nah, sayang sekali di sini harus posisi picture-nya harus inline atau in front of text. Nah, di sini kan dihitam, berarti tidak bisa. Maka kita harus memindahkannya dulu ke halaman baru, misalkan di sini. Baru di sini nanti bisa digeser-geser setelah diubah ininya ke in front of text. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, ini ke cara untuk bisa memindahkan gambar. Ini hapus ya. Nah, ini covernya sudah selesai. Kemudian halaman selanjutnya setelah cover itu biasanya kata pengantar. Kata pengantar ditulis ya, biasanya diawali dengan alhamdulillah atau puji syukur atas tersusunnya atau terselesaikannya tugas ini bla 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 bla. Kemudian nama kota Cirebon misalkan, tanggal 29 Oktober 2020, penyusun tuh. Setelah kata pengantar biasanya halaman berikutnya adalah daftar isi. Nah, ini tergantung nanti sistematikanya ya. Nah, daftar isi ini ada yang manual, ada yang otomatis. Saya akan kenalkan dulu yang manual. Nah, di sini Anda harus menampilkan ruler terlebih dahulu. Caranya di sini ya, klik view ruler. Nah, sehingga muncul. Atau halaman pertama adalah cover. Cover tidak bisa dimasukkan ya. Di sini halaman pertama adalah
kata pengantar. Kemudian selanjutnya setelah itu daftar isi. Kemudian isinya apa? Yang pertama adalah apa tadi? Abstrak misalnya ya. Abstrak. Ada abstrak bahasa Indonesia, ada abstrak bahasa Inggris. Nah, kemudian supaya tidak perlu scroll ke bawah, kita gunakan fungsi dari split cell di view. Klik view, kemudian klik split dan arahkan di mana kita akan meletakkan garis tengah. Sini misalkan. Maka yang atas ini khusus melihat yang atas, maka yang bawah kita bisa geser-geser. Ini ya, contohnya abstrak itu ada di halaman berapa. Oh, ini belum dikasih nomor halaman misalkan. Kita kasih dulu. Nah, insert page number di bawah misalkan. Di tengah ya. Nah, abstrak ini ada di halaman 3. Ini sering terlewat motif atau font itu karena defaultnya Calibri, jadi ikut Calibri. Dirubah dulu ke Times New Roman atau sesuaikan dengan panduan ya. Kalau Times New Roman samakan saja. Nah, oke. Daftar isi, kemudian setelah itu pendahuluan ada di halaman 4. Abstrak, kemudian pendahuluan. Oke, saya cukup dulu segitu. Kita hilangkan dulu splitnya, remove. Nah, kembali lagi ke daftar isi. Kata pengantar. Nah, ini ada di halaman 1. Ada di halaman 1. Sebentar. Jika ingin secara otomatis, nanti klik saja di ruler ini, left indent di sini, tapi 2 ya. Ini untuk titik-titiknya, ini untuk nomornya. Nah, 2 ini, 1, 2. Kata pengantar, kita langsung tab. Oh, ini dihilangkan dulu. Tab. Nah, langsung di situ tab lagi, misalkan pengantar ini adalah halaman 1. Lalu di sini tidak ada titik-titik. Caranya adalah kita double klik di sini. Double klik ininya, pilih readernya nomor 2 sehingga akan muncul seperti ini. Nah, otomatis ya. Daftar isi kita supaya sesuai dengan yang atas, kita tab lagi. Nah, maka sudah otomatis. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang otomatis yaitu yang pertama itu kita harus pastikan dulu ini menggunakan heading. Nah, ininya ya di heading dulu. Kita ke home, heading 1. Selanjutnya adalah bagaimana langkah-langkah membuat daftar isi secara otomatis. Seperti tadi disampaikan, untuk penomoran itu harus dipastikan dulu menggunakan page number di bawah atau di atas, silahkan posisinya tergantung dengan pedoman. Kemudian isi dari daftar isi ini adalah bab-bab atau menu-menu dan submenu ya, disajikan dalam makalah, tugas atau skripsi yang terdiri dari misalkan abstrak, ini pendahuluan atau bab 1 pendahuluan, itu ragamnya berbeda-beda. Baik, bagaimana caranya? Yang pertama adalah memastikan bahwa
setiap menu, setiap bab itu harus sudah menggunakan heading. Misalkan ini abstrak karena masuk ke dalam daftar isi, maka kita jadikan heading ini ya, heading 1. Heading 1 ini adalah bab yang pertama atau menu yang pertama. Contoh ini abstrak, kita masukkan. Fontnya berubah sesuai dengan default. Di sini Times New Roman ukuran 10, maka kita harus sesuaikan lagi dengan ini, harus berukuran sama 12. Fontnya sudah sama ya. Kemudian bold, nah satunya hapus saja. Selanjutnya abstrak bahasa Inggris, sama menggunakan heading, jalankan lagi, fontnya tambahkan. Kemudian di pendahuluan ini juga termasuk heading. Nah, kita kepinggirkan dulu. Misal di sini ada anak dari bab atau menu pendahuluan ya. Misal di sini ada A. A itu adalah teori, misalkan teori. Nah, ini adalah anak bab dari pendahuluan atau sub bab dari pendahuluan. Maka yang dipilih adalah heading 2 sini. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Misalkan ini dihilangkan ya, tapi posisinya di sebelah agak menjorok ke kanan. Nah, baik, sekarang kita gunakan tabel of content atau daftar isi otomatis. Caranya adalah dengan mengklik referensi ini. Oke, agak lama. Ada di pojok kiri sebelah atas table of content. Klik, kemudian kita pilih built-in-nya automatic table 1 saja contohnya ya. Nah, ini contents-nya dirubah sesuai dengan ini, daftar isi. Kita ketengahkan. Fontnya juga dirubah. Sini masih menggunakan Calibri. Kita rubah ke Times New Roman ukuran 12. Nah, kira-kira seperti ini. Ini abstrak, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pendahuluan, teori, dan gambar. Ini adalah anak dari pendahuluan. Lalu setelah pendahuluan dan sebelum ini juga sebetulnya ada, sebelum abstrak itu ada daftar isi ya, ini. Dan sebelum daftar isi juga ada kata pengantar. Bagaimana untuk memasukkannya ke menu ini? Caranya adalah ini halamannya juga sudah otomatis ya. Halaman 3, halaman 4. Ini ada di halaman 10. Untuk memastikannya kita klik kiri dan kontrol sampai muncul gambar tangan, kemudian klik. Nah, kita akan diarahkan ke sini. Itu ya. Kita kembali lagi ke daftar isi. Bagaimana caranya memasukkannya? Nah, kita tidak manual masukkan di sini, tetapi dengan cara mengklik yang dituju, misalkan kata pengantar, diklik di heading 1. Ini. Klik heading 1. Kita ketengahkan. Kemudian daftar isi. Sama ya, klik heading 1. Kemudian ketengahkan lagi. Ini
ukurannya 14, 12 kan. Dan ini juga sama 12. Nah, di sini masih belum terupdate karena nanti harus manual ya. Kita akan lari dulu ke setelah pendahuluan. Setelah pendahuluan itu adalah metodologi penelitian. Ini berarti masuk heading 1. Baik. Kita ke kiri kan. Ukurannya 12. Nah, cukup satu contoh ya. Kita ke atas lagi. Nah, di bawah metodologi penelitian ini ada anak babnya ternyata. Ada analisis, desain. Nah, kita masukkan ke heading 2. Heading 2. Ini desain juga heading 2. Heading 2. Dan seterusnya ya, B, C, D dan E seterusnya. Kemudian kembali lagi ke daftar isi. Nah, di sini belum terisi otomatis. Bagaimana caranya? Yaitu klik update table. Ada update page number only. Ini jika ingin mengupdate halaman. Jika ingin merubah keseluruhan karena tadi ada input baru, kita pilih yang bawah, update entire table. Klik, kemudian pilih OK. Nah, maka di sini ada tambahan ya. Kata pengantar tadi kita sudah tambahkan. Kemudian daftar isi. Kemudian yang terbaru setelah pendahuluan tadi ada metodologi, desain. Nah, itulah cara membuat daftar isi secara otomatis. Kemudian yang selanjutnya adalah yang biasa digunakan dalam menulis tugas, skripsi, makalah, yaitu insert picture dan insert grafik. Insert picture ini caranya adalah menggunakan menu bar di sini. Klik insert, kemudian picture. Arahkan ke gambar yang kita tuju. Misalkan ini ada gambar sur ya. Nah, tinggal dikecilkan saja ukurannya. Kita bisa menggunakan wrap text supaya bisa kita arahkan manual. Sini in front of text atau behind of text. Kalau ingin sejajar dengan teks maka inline with text. Nah, ini ke tengahnya juga tidak bisa kita tarik begitu ya, tapi seperti fungsi tulisan, Ctrl E misalkan ke tengah tuh. Nah, yang terakhir adalah insert insert chart atau grafik ya. Sini ini ada perpaduan antara Microsoft Word dan Excel. Saya akan yang sederhana saja, misalnya insert chart. Kita pilih diagramnya mau yang mana. Yang ini ya saya pilih. Oke. Nah, di sini kategori yang secara vertikal, secara horizontal ini kategori 1, 2, 3 adalah nama-nama yang akan kita data. Misalkan kelas 1, kelas 2 dan seterusnya. Series di sini adalah tipe data. Misalkan yang biru ini adalah laki-laki atau usia 5 tahun. Ini usia 6 tahun. Ini usia 7 tahun. Nah, kemudian angka di sini menunjukkan jumlah data. Ini adalah nama data, ini jenis datanya, dan ini adalah jumlah data. Misalkan
kelas 1 yang usia 5 tahun ini warna biru ya. Ada 5 orang. Kita ketik di Excelnya 5. Nah, kelas 2 yang perempuan misalkan. Kelas 2 yang perempuan ada 8 orang. Nah, dia akan bertambah otomatis sendiri. Karena di sini maksimalnya ada 9 orang. Jika kita tambahkan lagi ada 20 orang, maka terus ini akan bertambah. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang paling terakhir adalah memasukkan daftar pustaka. Daftar pustaka ini saya menggunakan aplikasi Mendeley. Jadi secara otomatis ya, tidak manual, memasukkan nama penulis, buku, tahun, dan cetakan keberapa, itu tidak. Nanti untuk lebih detailnya kita akan bertemu di video selanjutnya bagaimana membuat referensi menggunakan aplikasi Mendeley. Sekian presentasi kali ini mengenai cara membuat tugas baik itu makalah, esai, skripsi secara sederhana namun menggunakan aplikasi yang sudah disediakan oleh Microsoft Word. Semoga teman-teman bisa mempraktikannya. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.